Baik pemirsa JTV, kembali di Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Tadi saya sedang bicara tentang Krung Darul. Krung Darul itu bahasa Arabnya Nahri Darul. Jadi sungai negeri. Ini dulu tidak ada sungai itu. Jadi dari Sungai Matahari itu tumbuh ke Selat Malaka. Tetapi Sultan Iskandar Muda menyuruh kepada tentara di Bitay, tentara Turki dan Palestina untuk menggali sungai itu. Maka sangat bagus di bawah istana, maka disebut sungai negeri, sungai Nanggro, Krung Nanggro, Krung Darul. Jadi Darul itu dari bahasa Arab Darul. Itu karya tentara Turki yang bertugas di Aceh. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita juga tahu Aceh pernah menyerang sejumlah negara. Itu ada yang dipimpin langsung oleh panglima paksa dari Turki, sehingga kita terus menang. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, ya, di Aceh juga sangat terkenal ulama-ulama sufi tasawuf seperti Hamzah Mansuri, Syamsuddin Asmatrani. Di Turki juga luar biasa, ada Jalaluddin Rumi dan orang-orang yang bertarikat, bertasawuf sering merujuk ke sana. Kita ingin dengar dari Ibu Rofika bagaimana filsafat tasawuf di Turki dan hubungannya dengan Aceh. Silakan. Tarihe baktığımızda birçok siyasi anlaşma, ekonomik anlaşmalar görmekteyiz ama bunların belli bir süreli kısıtlı olduğunu görüyoruz. Asıl olanın iki halkı birbirine bağlayan asıl şeyin fikri anlamda yapılan alışverişler olduğunu söylemek mümkün. Kalau misalnya kita ngelihat sejarah, itu biasanya kita melihat fenomena yang berhubungan dengan ekonomi dan juga politik. Tapi pada hakikatnya suatu hal yang menghubungkan dua masyarakat atau para kalbu, ya, hati, itu adalah prinsip-prinsip yang dikeluarkan dari pikiran, ya, yang mana kalau kita bicara tentang Aceh dan Turki, yaitu sumbernya itu tasawuf, ya. Türk-Aceh birliğine baktığımızda da siyasi, ekonomik yardımların yanı sıra aynı zamanda fikri anlamda da bir birlik oluşturulduğunu belli başlı örnekler üzerinden görmekteyiz. Kita melihat ada beberapa fenomena sejarah hubungan antara Aceh dan Turki, yaitu yang terrefleksi dari segi ekonomi dan politik, dan juga kita melihat hubungan-hubungan yang berkaitan dengan sejarah pemikiran yang mirip antara Aceh dan Turki juga. Bunun en temel sebeplerinden biri yine İslam dinine inanıyor olmak. Ayrıca iki toplumun birbirine benziyor olması fikri açıdan da benzerlikler ortaya çıkmasında etkili oluyor. Ya, yang pertama faktor pertama itu adalah karena kita beragama Muslim, dan yang kedua adalah pemikiran kita yang dekat, yang mirip. Osmanlı Devleti'ne baktığımızda nasıl ki devletin tasavvuf anlayışıyla bir arada devam etmesi, Aceh'e baktığımızda da benzer bir şekilde görmekteyiz. Kita melihat kalau di filsafat kenegaraan Turki Osmani itu bersumber dari pemahaman tasawuf, sufistik, ya, sufism. Dan di Aceh juga kita menjumpai hal yang sama. Osmanlı toplumu için her mahallede yer alan tekkeler son derece önemliydi. Bu toplumsal olarak hareketliliği sağlıyordu. Ben Aceh'e geldiğimde dayak sisteminin de benzer bir sistem olduğunu gördüm. Sistem daya. Jadi kalau misalkan di Mirip Turki dengan sistem daya. itu ada suatu institusi yang bernamakan tekke. Nah, jadi tekke kalau di dalam bahasa Arabnya juga dinamakan sebagai zawiyah atau zawiyah. Itu pusat di mana para masyarakat punya koneksi interaktif dan bisa mengadu ke punya masalah kehidupan sosial
itu disolusikan di tempat dayah-dayah di TK atau zawiyah tersebut yang berbasis pada tasawuf. Ketika Revika sendiri datang ke Aceh, Bahasa dia Turki, melihat suatu Zawi. institusi yang mirip yang bernama dayah. Kalau kita kan dayah sebenarnya dari kata zawiyah, tapi Ya. kalau kita berbasis pada madrasah, kita memberikan ilmu pengetahuan di dayah. Tapi kalau mereka di TK itu tempat memberikan Telepon. bantuan sosial. Iya, baik sebentar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kecil kali suaranya. Pak Wawan di Ulekari. Iya. Ayo, silakan Pak Wawan. Kurang pas Pak Wawan, coba dicoba lagi. Silakan disambung lagi. Ya. Jadi ketika kita melihat di Aceh ada yang namanya institusi dayah, tapi dayah lebih berbasis kepada pendidikan. Kalau TK atau Zawi yang ada di Turki itu mereka lebih ke bantuan masyarakat, ya, lebih Sosial. sangat bersosial gitu institusinya. Iya. Ayrıca çok önemli tasavvufi meseleleri şiirsel olarak halkın anlamasını sağlayacak Mevlana Celaleddin Rumi'nin benzer bir şekilde Aceh'de Hamza Elfan Suri'nin de aynı şekilde o şiirsel anlatımı devam ettirdiğini öğrenmiş oldum. Dan dia juga ngelihat kalau di Turki itu ada namanya Maulana Jalaluddin Rumi, menjelaskan pemikiran-pemikiran tasawufnya melalui bait-bait syair. Dan kita juga ngelihat di Aceh juga ada suatu figur yang mirip, yaitu Hamzah Fansuri. Beliau yang memiliki paham tasawuf dan menjelaskannya dengan para bait-bait syair. Iya. Itu kemiripannya sangat unik sebenarnya, di Iya. mana orang tasawuf, orang sufi menjelaskan dengan penuh estetika, yaitu bait syair. Iya, bagus sekali pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah. Ini ada pertanyaan dari Pak Hakim lewat SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada peninggalan Raja Aceh atau hikayat-hikayat Aceh di Istanbul selama waktu kerjasama dengan kerajaan Aceh dulu? Tolong Ustaz jelaskan. Wassalam Hakim di Dusun Teladan, Ketapang 2. Mungkin Darli sini ya. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Hakim. Jadi memang ada dokumentasi tentang Aceh di Turki itu tersimpan dengan sangat rapi, ya. Kita juga dengan atas nama Ikamat sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke kantor arsip nasional Turki yang sekarang di bawah pemerintah Turki. Itu terawat sangat baik, Ustadz. Ada 27 manuskrip Aceh yang masih tersimpan rapi di sana, baik itu dari segi korespondensi surat menyurat antara Sultan Aceh. Ada 3 sultan itu kalau tidak salah saya yang saya tangkap itu yang memiliki korespondensi aktif dengan Sultan Ottoman, ya, pada waktu itu. Selain itu juga ada beberapa dokumen lain. Totalnya kalau tidak salah saya ada 27, ya Akbar. Dan insya Allah pada bulan 10 nanti kita juga akan melakukan pameran manuskrip Aceh, ya, di sana. Nanti dari sini kita akan bawa manuskrip Turki, ya, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Ya, baik. Ada telepon banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Wawan Ulekari. Ya, silakan Pak Wawan. Yang lu mau tanya ke Limang Abah kerjasama dengan Turki. Kan ada jejak peninggalan Turki atau maksudnya orang Turki yang keturunan Tino atau yang tinggal Tino lagi bangsa Cina yang tinggal di Penayung kelihatan. Di Pakon Turki hanya kelihatan. Ataupun sebaliknya Aceh yang tinggal di Turki. Tak penduduk Aceh di Turki yang kelihatan keturunan lagi Cina. Yang sehingga menyena di titik daerah akan jaringan antara negara Aceh dengan Turki, nanti Turki dengan Aceh lagi yang mentong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wawan di Ulekari.
Ini siapa yang jawab ya? Mungkin Rebecca. Mungkin kasih Yurumar misalnya yang beli. Maaf. Mungkin orang Turki lebih tahu ya. Sudut pandang ini kan. Sudut pandang. Silakan. Rebecca. Çinlilere baktığımızda Açelilerle tek ortak bağları belki de Asya kıtasında bulunuyor olmaları olabilir. Ama Türkler söz konusu olduğunda ben kendimi buraya geldiğimde Türklerle bir arada yaşama ihtiyacını hissetmiyorum. Çünkü Açelilere baktığımda benim için Türklerden bir farkı kalmıyor dil dışında ve ufak tefek kültür ayrılıkları dışında. Belki de en önemli sebeplerden biri birbirimize bu kadar yakın hissediyor olmamız, kendimizi o toplumdan başka bir yere çekip bir mahalle, bir birlik kurma ihtiyacı hissetmememizden kaynaklanıyor olabilir. Jadi kalau misalkan kita ini ya memperbandingkan antara orang Cina dan orang Turki yang ada di Aceh katanya. Kalau misalkan menurut dia orang Cina kan kita dengan orang Cina cuma memiliki satu kesamaan karena kita di Asia, ya kan? Karena kita di Asia. Tapi kita enggak memiliki karakteristik yang sama. Tapi kalau misalkan orang Turki sendiri, misalkan dia sendiri datang ke Aceh, dia kayak nggak ngerasa kok dia tuh datang ke negara lain. Dia seakan-akan kayak datang ke negara Turki sendiri dan cuma memiliki beberapa perbedaan-perbedaan yang sedikit gitu. Contoh misalkan ada yang berbau kebudayaan, makanan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan dari segi budaya terus karena kita sama-sama Muslim, jadi kalau kita tahu kampung bro, bilang sama dia. Jadi makanya berlebur orang Turki yang ada di Aceh itu melebur gitu. Iya, baik. Itulah kuncinya. Kalau orang Turki, orang Arab, jadi datang ke Aceh zaman dulu ya, langsung melebur menjadi Aceh, menjadi Muslim. Jadi bukan WNA, bukan warga negara asing. Karena agamanya sama ya. Pemerintah Soekarno saja, pemerintah Indonesia pertama tidak menganggap orang Arab itu atau orang Turki bangsa asing. Tetapi Cina, India yang bukan Islam itu dianggap asing ya. Arab, Turki itu otomatis pribumi. Itu kehebatan Soekarno ya. Baik pemirsa Jarifi, mungkin kita ingin tahu juga ada sedikit sejarah ya. Sejarah makam orang-orang Turki yang ada di Kampung Bitai. Mungkin hal ini Muhammad Akbar Angkasa bisa menjelaskan. Silakan. Jadi sekarang kan di Aceh salah satu ini ya bukti sejarah kalau ternyata orang Turki itu ada di Aceh itu kan Kampung Bitai. Asal muasal gimana Kampung Bitai ini bisa terwujudkan itu saya sedikit ini sharing dari informasi sejarah yang saya dapat dari guru-guru saya seperti kayak Pak Mehmet Özay sendiri, beliau salah satu penulis tentang sejarah Aceh asal dari Turki. Jadi orang Aceh ingin mengambil bantuan dari orang Turki, Osman Turki karena serangan Portugis. Jadi Aceh memandang Turki lebih bagus dari segi teknologi pada waktu itu karena mereka juga pada abad 15 kan udah mulai membuat meriam kan kayak nuklir lah pada zaman sekarang kita. Jadi kayak super power dari segi teknologi kesenjataan. Jadi Aceh ingin bekerja sama dengan Turki, bukan meminta bantuan secara merta ya, ini menurut pandangan Pak Mehmet Özay, tapi ingin membangun suatu hubungan bilateral antara Turki, Osmani dan Aceh. Seperti apa hubungan bilateral itu? Hubungan ekonomi. Jadi intinya Aceh ingin memberikan lada ke Turki dan Turki memberikan barang teknologi. Kenapa lada? Karena lada pada zaman itu petrol atau minyak ya, minyak pada zaman tersebut ya, jadi kan sangat mahal harganya di Eropa, sangat pasaran juga mahal. Jadi ingin membangun relasi tersebut. Pada zaman Kanuni Sultan Sulaiman itu diberikan Sultan Sulaiman ya, Kanuni Sultan Sulaiman itu Turkinya. Tapi jawaban bantuan dari Turki itu tercapai ketika Selim II ya, Selim kedua. Jadi Sokul Mehmet Pasha kalau nggak salah yang menjadi wazir pada waktu itu memberikan memberi pandangan kalau kita Osmani jangan terlalu tertutup, kita buka kepada negara Islam yang lain atau disebut Darul Islam walaupun mereka bukan Osmani. Jadi kebijakan Osmani pada waktu itu memberikan bantuan, membangun relasi dengan negara-negara yang salah satunya Aceh. Jadi sebenarnya pasukan atau utusan-utusan kirim dari Osmani ke Aceh itu sangat besar jumlahnya. Tapi apa yang terjadi ketika di perjalanan?
ketika di perjalanan ternyata di Yaman muncul pemberontakan. Iya. Nah, jadi sebagian besar masalahnya ini, sebagian besar yang datang ke Yaman, yang mau datang ke Aceh itu dikirim ke Yaman Iya. karena mumpung lagi di jalan. Iya. Nah, jadi ya sebagian datang ke Aceh yang kemudian menjadi Kampung Bitai. Kenapa Kampung Bitai? Karena mereka sempat berdomisili di Baitul Maqdis. Jadi dari kata Baitul Maqdis tersebut keluar kata Bitai. Ya, jadi misalnya kayak Tengku Cik di Bitai sendiri sebenarnya beliau asli Palestina. Tapi karena Palestina dan beberapa negara Jazirah Arab pada waktu tersebut kan udah dalam naungan Turki. Jadi mereka dianggap sebagai warga negara Utsmani. Jadi Bitai menjadi sebuah ma'had askar atau sekolah militer yang sangat maju pada waktunya, karena orang Turki bukan cuma memberi utusan-utusan orang militer aja, tapi mereka kompleks penuh gitu. Ada syekhnya di situ seperti Cik di Bitai, ada juga ahli-ahli untuk membuat meriam dan lain-lain. Jadi ada transfer teknologi yang terjadi pada waktu tersebut. Dan di mana Iskandar Muda terus Kemala Hayati menjadi kebanggaan figur kita di Kesultanan Aceh, yang mana mereka belajar di sana. Alumni sana. Ya, alumni Bitai. Ma'had Askar Bitai. Jadi cikal bakal gitu hubungan antara Turki dan Aceh bermula dari sana. Walaupun kalau kita lihat dari sejarah perdagangan, itu ada juga orang Turki yang dari sebelum datang Islam datang ke Aceh, tapi tidak membentuk suatu peradaban, cuma sekedar relasi perdagangan belaka gitu, cuman ada manfaat. Tapi sekarang membuat peradaban baru ketika sampai di Bitai, keluar misalnya kayak ada Syekh kayak Baba Daud, dan nanti insya Allah akan dijelaskan dengan saudara Kanda Bang Garlis. Dan itulah transfer ilmu, transfer teknologi, itu yang menjadi nanti filsafat kenegaraan Aceh juga sangat mirip dengan Turki Utsmani gitu. Boleh saya elaborasi sedikit Pak? Iya, silakan. Boleh ya? Iya. Nah, misalkan kalau filsafat negara Kesultanan Aceh dulu kan dual, Iya. double leadership ya. Iya. Ada yang namanya Sultan, ada namanya Qadi Malikul Adil. Iya, Jadi iya. itu sampai ke geci, dari paling atas sampai ke bawah ada yang namanya Tengku Imum Menasah Iya, dengan satu iya. geci itu. Jadi dari atas sampai ke bawah itu double, ada Islamnya, ada kesultanannya, ada Islam kesultanannya. Jadi kayak saling otokontrol nanti. Iya. Jadi kalau misalnya ada kebijakan yang salah dilakukan oleh ketua-ketua kampung, terus ditegur dengan Imam Nasah. Jadi seperti ibu dan bapak, bagian orang menganalogikan seperti itu. Jadi kalau di Turki juga seperti itu. Ada yang namanya kelembagaan Syekhul Islam. Jadi kelembagaan Syekhul Islam ini pada masa keemasan Turki Utsmani itu sendiri memiliki kekuatan yang sangat besar. Dalam artian ketika misalkan Sultan ada satu kayak riwayat itu Yahu Sultan Selim kalau nggak salah saya, ketika ingin menghancurkan sesuatu terus nggak dapat legalitas dari Syekhul Islam, jadi dia nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena ya dia bisa melakukan sesuatu apabila diizinkan oleh Syekhul Islam. Jadi begitu juga masalah ini ya, masalah kanun yang ingin dibuat dengan Fatih Sultan Mehmet, Muhammad Al-Fatih kalau kita bahasa Indonesianya, ingin mengesahkan, melegalisasikan suatu kanun yang berbau membunuh saudara para sultan itu untuk maslahat rakyat, ya kan ingin karena kenapa Fatih Sultan Mehmet ingin melakukan ini, karena banyak kaos yang terjadi di Kesultanan Utsmani sendiri. Ini sebenarnya salah satu sudut kelam Utsmani yang sangat dikritik sekarang. Tapi yang terjadi ketika Fatih Sultan Mehmet ingin mengesahkan, dia nggak bisa mengesahkan semena-mena dengan kekuatan kesultanan dia, tapi dia harus mengambil keabsahan dari para ulama. Beberapa ulama nggak setuju, beberapa ulama setuju. Jadi yang nggak setuju ya terus memberontak, itu ngapa nggak boleh gini karena ini membunuh orang lain. Tapi ada yang juga setuju, akhirnya bisa disahkan. Jadi intinya saya bilang dari sini itu kekuatan ulama itu sangat super power. Jadi ini kemiripan antara Utsmani dan Turki juga. Jadi kayak ada transfer filsafat kenegaraan juga gitu antara Utsmani dan Aceh. Ya baik pemirsa, jadi yang dirahmati Allah, pagi ini kita mendapat pujian dari Ibu Ruqayyah Ibrahim Naim. Beliau itu ketua bidang Putrophang di BKW. Jadi beliau mengirim SMS, hebat hal bengonyo. Segala lun dengar. Ya. Lun Usamir ingin mengundang adinda yang cantik itu untuk memberi ceramah di BKW.
BKW apa panjangannya? Badan Kerjasama Perempuan. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.